Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipertemukan kembali dalam renungan mingguan, dan kali ini saudaraku, ini adalah kelanjutan dari renungan mingguan yang lalu yang berbicara tentang relevansi puasa di zaman modern ini. Nah, saya akan meneruskan pembicaraan pada minggu yang lalu dengan mengambil contoh Tuhan Yesus yang berpuasa di dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Amin. Nah, 40 hari 40 malam Yesus berpuasa seperti tradisi orang Yahudi. Kalau berpuasa itu dari matahari terbenam hari kemarin sampai kepada matahari terbenam hari ini. Dan demikian seterusnya Tuhan Yesus sampai 40 hari. Kalau begitu kita berpuasa 40 hari. Tidak saudaraku ya, tidak seperti demikian. Itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya. Kita bisa berpuasa sehari, kita bisa berpuasa seperti yang tadi saya katakan di minggu yang lalu, bisa dari pagi sampai dengan matahari terbenam. Bisa juga kesepakatan kita, komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berpuasa pada hari ini. Pada kapan? Pada waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbenam 24 jam boleh. Tuhan, saya berpuasa pada pagi hari ini jam 4 pagi ini Tuhan, sampai dengan nanti jam 6 sore, jam 6 petang, matahari terbenam, saya berpuasa dalam nama Tuhan Yesus, saya berpuasa. Tujuannya apa saudaraku? Ya, sekali lagi tujuannya merendahkan diri dan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah saudaraku, jadi kisah mengenai Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam ini dan kemudian laparlah Tuhan Yesus, menunjukkan kepada kita bukan hanya pada perjanjian lama berpuasa itu ada, tapi juga pada perjanjian baru. Dan masih banyak saudaraku, di dalam kisah para rasul itu juga disebutkan murid-murid mereka berpuasa. Artinya apa saudaraku? Artinya berpuasa itu membangun iman percaya kita. Berpuasa itu kita berusaha dan menyadari bahwa kita merendahkan diri. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berpuasa, maka Tuhan Yesus pun juga punya konteks sebagai anak manusia merendahkan diri di hadapan Allah Bapa. Ingat saudaraku ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia yang dalam segala hal dia sama seperti kita. Nah, ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita dia berpuasa dalam konteks Matius 4 ini, dia berpuasa 40 hari 40 malam, tapi pada intinya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus Allah yang mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia. Dia mencoba merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, apa yang terjadi saudaraku? Apakah kita kemudian menjadi lemah? Apakah kemudian iman kita juga ikut berpuasa? Iman kita akhirnya kemudian juga ikut menjadi lesu? Tidak, justru itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang bertolak belakang. Ya, artinya secara jasmani kita lapar, tetapi secara rohani kita semakin kuat. Dan terbukti Tuhan Yesus menunjukkan, lalu ayat yang ketiga berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, dalam kondisi lapar ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan Alkitab mengatakan lapar. Tapi jawaban Tuhan Yesus menunjukkan jawaban yang menunjukkan kekuatan iman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi saudara,
Serangan pertama ketika orang berpuasa, serangan pertama menyerang pada tubuh, yaitu berupa makanan. Dan serangan yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jawab Yesus kepadanya, ya, seperti tadi, jawab Yesus dalam posisi yang lapar secara jasmani, itu dia lapar, ya. Tetapi secara rohani, ada tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Serangan yang kedua, serangan kepada jiwa kita. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, korelasinya apa? Kembali kepada minggu yang lalu, saudara. Kadang-kadang kita seperti berkata begitu, nggak perlulah kita berpuasa, yang penting saya sudah merendahkan diri. Saya tidak pernah berpuasa, tapi saya diberkati Tuhan. Itu artinya orang itu sedang mencobai Tuhan Allah. Nah, serangan ini membuktikan bahwa ketika Tuhan Yesus lapar, maka Tuhan punya kekuatan jiwa yang hebat. Ya. Dan serangan yang ketiga, serangan bersifat roh, manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang dikatakan iblis? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ini berbicara mengenai serangan roh, ya, pada bagian tubuh, jiwa, dan sekarang serangannya kepada roh. "Sembah aku, maka aku berikan semuanya ini kepadamu." Maka berkatalah Yesus kepadanya, ya, kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis tentang engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemenangan yang ketiga setelah Tuhan diserang lewat tubuh, jiwa, dan roh. Walaupun dalam keadaan lapar secara jasmani, bukan berarti jiwa kita, roh kita juga ikut lesu. Kita harus kuat di dalam Tuhan, dan terbukti bahwa puasa yang kita lakukan dengan benar, ya, sebab ada puasa yang tidak dilakukan dengan benar. Jadi puasa yang disertai dengan kesombongan, puasa yang disertai dengan pamer, gitu ya, supaya dipuji, itu adalah puasa yang dilakukan dengan tidak benar. Atau puasa yang dilakukan kemudian dengan menyakiti orang lain, itu adalah puasa yang tidak benar. Tapi puasa yang merendahkan diri, puasa yang punya kekuatan iman, puasa yang mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kita, akan membawa kepada kita jiwa yang kuat, roh yang kuat. Sekalipun kita bisa lapar, ya, tapi itu tidak akan melesukan jiwa kita, tidak akan membuat rohani kita, manusia roh kita menjadi lemah. Justru semakin kuat di dalam Tuhan. Selamat berpuasa, dan bagi mereka yang belum pernah berpuasa, silakan mencoba untuk berpuasa dengan benar. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan berkati. Amin.